Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 387. Sekitar pukul 9 malam, sebuah Audi A8 baru dengan plat nomor sementara berhenti di luar Blues Bar, dan seorang pria dan dua wanita keluar dari mobil. Kedua wanita itu adalah wanita cantik yang dipilih dari ribuan wanita. Salah satunya adalah wanita cantik oriental dengan wajah dingin yang membuat orang menjauh, sementara yang lain adalah wanita cantik barat dengan tubuh yang seksi, pesona yang seksi, dan wajah yang penuh senyum. Pria dan dua wanita itu adalah Qin Ming, Wu Sue, dan Natasha. Mereka bertiga masuk ke bar, melihat sekeliling, dan berjalan menuju meja kosong. Musik dansa yang mengasyikkan mengalun di bar itu, yang diselimuti cahaya biru redup, membuat orang merasa seakan-akan memasuki dunia mimpi. Ini adalah waktu tersibuk di bar itu, dengan kerumunan orang dan banyak suara. Kemunculan dua wanita cantik dari timur dan barat menarik perhatian banyak orang di sekitar. Berikan aku selusin bir. Setelah duduk, Natasha menjentikan jarinya ke arah pelayan. Ditambah sepiring buah dan dua makanan ringan. Qin Ming menambahkan. Tak lama kemudian, 12 botol bir dan sepiring buah diletakkan di atas meja. Qin Ming mengeluarkan uang untuk minuman tersebut ditambah tip $100 dan menyerahkannya kepada pelayan. Usue, kita sudah hampir 4 tahun tidak bertemu. Sudah sepantasnya kita minum 4 botol masing-masing. Puan Qin, Anda juga harus minum 1. Natasha membagi bir menjadi 3 bagian dan menyodorkannya di depan Qin Ming dan Wu Sue. Itu hanya 4 botol bir, jadi Qin Ming tentu saja tidak peduli. Namun, Wu Sue tampak malu dan mengerutkan kening, berkata, Natasha, kita sudah tidak bertemu selama 4 tahun. Kamu tidak akan lupa bahwa aku tidak bisa minum banyak, kan? Aku tidak bisa minum sebanyak itu. Aku pasti akan mabuk setelah 1 botol. Aku tidak peduli. Kau harus minum meskipun kau tidak mau. Kalau tidak, persahabatan kita selama ini akan hancur. Natasha tersenyum dan mengangkat botol itu, sambil berkata dengan gembira, bersulang untuk reuni kita. Ketiganya saling berdentingan gelas. Qin Ming dan Tanasa meneguk semuanya sekaligus. Usue mengerutkan kening dan menyesap 2 teguk kecil. Wajahnya segera memerah, dan dia jelas mabuk. Puan Qin dan saya sudah menghabiskan minuman kami. Usue, apakah Anda masih berani tidak menghabiskannya? Natasha berkata dengan tidak puas. Aku benar-benar tidak bisa minum banyak, jadi tolong jangan ganggu aku. Usue memohon belas kasihan. Jika dia tidak bisa minum, biarkan dia minum lebih sedikit. Mari kita minum bersama. Bersulang untuk kenalan kita. Qin Ming mengangkat botol dan bersulang dengan Natasha. Dalam waktu singkat, 4 botol bir habis, sementara Usue hanya minum setengah botol, tetapi wajahnya sudah semerah apel matang. Lantai dansa sudah dipenuhi oleh para pemuda dan pemudi, yang menggoyangkan badan mereka liar mengikuti alunan musik, menyalurkan hormon-hormon yang berlebih dalam diri mereka, bagaikan segerombolan setan yang tengah menari liar. Terinfeksi oleh suasana ini, Qin Ming dan Natasha juga menari dengan bebas, melepaskan gairah dan vitalitas masa muda. Dari postur Natasha saat menari, kita bisa tahu bahwa dia sering pergi ke klub malam. Rambut merahnya yang panjang bergoyang ke depan dan ke belakang, dan tubuhnya yang seksi dan mempesona meliuk-liuk, yang membuat orang-orang merasa bersemangat dan ingin memeluknya dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Matanya menawan dan berkabut, seolah mampu memikat jiwa orang. Dia menatap Qin Ming di depannya dengan segala macam pesona. Dihadapkan dengan kecantikan yang begitu menawan, dan kecantikan barat yang berpikiran terbuka, Qin Ming tidak akan mengikuti aturan seorang pria sejati. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua berpelukan erat, menggesekkan tubuh mereka satu sama lain, saling menggoda saraf sensitif masing-masing. Orang-orang yang pergi ke bar lebih cenderung ingin memburu kecantikan. Wanita yang hot, seksi, dan bebas seperti Natasha tidak diragukan lagi adalah target yang paling ideal. Namun, ia sudah ditemani oleh seorang pria, yang membuat banyak pria yang memperhatikannya merasa menyesal. Usue duduk sendirian di meja, memegang sebotol bir di kedua tangannya. Dia jarang datang ke bar dan tidak menyukai lingkungan yang bising ini. Tanpa seorang pun di sekitarnya, dia tidak memiliki rasa aman. Tubuhnya sedikit tegang, dan matanya yang indah menatap ke lantai dansa, mencari Qin Ming dan Natasha yang tenggelam dalam kerumunan. Ia teringat Natasha yang ditemuinya saat kuliah di luar negeri, memiliki kepribadian yang dingin dan tidak sopan kepada pria manapun. Ia tidak menyangka bahwa setelah 4 tahun tidak bertemu, Natasha tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dan menjadi sangat bergairah terhadap Qin Ming begitu ia bertemu dengannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya yang membuatnya benar-benar berubah. Nona, bolehkah saya membelikan Anda minuman? Tepat ketika Usue sedang melamun, sebuah suara yang sangat menarik terdengar di telinganya. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda dengan tinggi sekitar 1,75 meter, mengenakan setelan bermerek yang dirancang dengan baik dan berambut pendek, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Maaf, aku tidak minum dengan orang asing. Usue mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Nama saya Ryosuke Yamamoto, CEO Yamamoto Group. Senang bertemu dengan Anda. Menghadapi penolakan Usue yang kejam, pemuda itu tidak menyerah. Ia memperkenalkan dirinya dengan senyum menawan di bibirnya.
Dari namanya saja sudah dapat dipastikan bahwa ia orang Jepang, namun ia fasih berbahasa Mandarin dengan standar, tanpa aksen buruk sedikitpun. Sekarang kita bukan orang asing lagi. Apa kau keberatan kalau aku duduk dan minum denganmu? Terlepas dari apakah Wu Suetong setuju atau tidak, Yamamoto Ryosuke duduk di seberangnya dan mengangguk untuk memanggil pelayan. Maaf, ada orang di meja ini. Temanku akan segera kembali. Wu Sue berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa orang itu, dia tidak tertarik untuk mengenalnya dan menolak semua upaya untuk mendekatinya. Ada pepatah Cina kuno, 500 tatapan di kehidupan sebelumnya akan menghasilkan 1 kali lewat di kehidupan ini. Kenyataan bahwa kita bisa bertemu di sini malam ini menunjukkan bahwa itu adalah takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan. Nona, mengapa Anda harus menjaga jarak dengan seseorang? Saya akan mentraktir Anda minum. Bagaimana kalau kita berteman? Kata Yamamoto Ryosuke sambil tersenyum. Aku akan mengatakannya lagi, temanku akan segera kembali, silakan pergi. Kata Usue dengan nada lebih dingin. Nona, saya hanya ingin mengajak Anda minum dan mengenal Anda lebih jauh. Saya tidak punya niat jahat. Anda bahkan tidak akan memberi saya sedikit pun muka, kan? Kata Yamamoto Ryosuke tanpa malu-malu. Berapa kali kau ingin aku menyuruhmu pergi? Wanita cantik sepertimu harus lebih sering tersenyum, kau pasti akan lebih menawan. Yamamoto Ryosuke tampaknya tidak peduli dengan penolakan Usue yang berulang kali. Ia mengeluarkan setumpuk uang dan menyerahkannya kepada pelayan yang menunggu di dekatnya, dan membisikkan sesuatu. Pelayan itu pergi sambil tersenyum, dan segera kembali sambil membawa buket mawar merah cerah. Nona, ini hadiah dariku untukmu. Aku harap kau akan selalu secantik bunga mawar. Yamamoto Ryosuke menyerahkan bunga mawar itu kepada Usue dengan sopan sambil tersenyum menawan. Ia tidak percaya ada wanita yang akan menolak romantisme bunga mawar. Namun, reaksi Usue di luar dugaan Yamamoto Ryosuke. Dia bahkan tidak melihat bunga mawar itu, wajahnya masih sedingin es. Dia memalingkan mukanya dan mengabaikan pria yang terus mengganggunya. Yamamoto Ryosuke akhirnya merasa malu. Nona, teman-temanku sedang memperhatikan kita. Kalau kamu tidak menerima ajakanku untuk minum, setidaknya kamu harus menerima bunga mawar yang kukirimkan kepadamu. Kalau tidak, aku akan malu. Usue mengerutkan kening, melirik ke meja anggur tidak jauh dari sana, dan berkata terus terang, apa hubungannya rasa malumu denganku? Pada saat ini, seorang pria berwajah garang berdiri dari meja anggur, berjalan beberapa langkah, dan berkata kepada Usue dengan agak arogan, gadis, jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Yamamoto mengundangmu minum, itu untuk memberimu muka, jangan menolak bersulang dan kemudian minum hukuman. Dabiao, bagaimana caramu berbicara dengan wanita ini? Meskipun ini wilayahmu, kamu tidak boleh bersikap kasar. Yamamoto Ryosuke berkata dengan suara berat. Tuan Yamamoto, tidak perlu bersikap sopan kepada wanita yang berpura-pura menjadi bangsawan seperti ini. Sambil berkata demikian, pria yang dijuluki Dabiao itu mengeluarkan setumpuk uang dan meletakkannya di hadapan Usue. Tuan Yamamoto menyukaimu. Uang ini adalah tipmu. Layani Tuan Yamamoto dengan baik malam ini dan aku akan memberimu sesuatu yang ekstra. Usuedun merasa terhina dan berkata dengan marah, singkirkan semua uang kotormu. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Apa? Menurutmu uangnya terlalu sedikit? Dabiao mencibir dengan nada meremehkan, lalu mengeluarkan setumpuk uang kertas merah, mengancam dan menggoda, apakah ini cukup? Aku sarankan kamu jangan coba-coba, ambil saja uang ini dan pergi bersama Tuan Yamamoto, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Dabiao, kamu terlalu tidak sopan kepada nona ini. Aku ingin kamu segera meminta maaf padanya. Yamamoto Ryosuke menegur, lalu menoleh ke Usue dan berkata sambil tersenyum, jangan marah. Dabiao adalah pria yang kasar dan tidak bisa berbicara dengan baik. Aku harap kamu tidak keberatan. Dia tidak keberatan, tapi aku keberatan. Dengan suara dingin, Natasha, dengan wajah memerah dan mata penuh kasih sayang, berjalan menghampiri sambil memegang lengan Qinming. Usue, apa yang terjadi? Natasha melihat sekeliling dan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo pergi. Melihat Qinming dan Natasha kembali, Usue diam-diam menghela napas lega dan berdiri untuk pergi. Setelah Qinming memeluk Natasha dan menari dengan penuh semangat, seolah-olah kayu kering dan api menciptakan nyala api yang berkobar. Tepat ketika dia hendak mencari tempat untuk melepaskan panasnya, dia melihat sesuatu yang aneh terjadi di sisi Usue. Siapa yang berani ikut campur? Keluar dari sini secepatnya. Dabiao melirik Qinming dan berteriak padanya dengan arogan. Saat matanya tertuju pada Natasha, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keserakahan. Ketika Yamamoto Ryosuke melihat Natasha yang mempesona, matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ide kotor untuk memeluk kedua wanita cantik ini, yang satu dingin dan yang satu panas, dalam pelukannya. Ambil uang kotormu dan keluar. Qinming menemani Usue dan orang lainnya ke klub malam-malam ini dan bertindak sebagai pelindung. Sekarang Usue dilecehkan, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia mengambil setumpuk uang kertas merah di atas meja dan melemparkannya ke wajah Dabiao. Pah! Paruhnya yang merah beterbangan di tanah, sungguh memuaskan untuk ditonton. Beraninya kau memukulku dengan uang, kau tidak ingin hidup. Dabiao langsung menjadi geram, mengangkat tinjunya dan memukul wajah Qinming dengan ganas.
Qin Ming mengangkat tangannya secepat kilat dan dengan mudah menangkap pukulan berat itu. Kau tidak layak melawanku, keluarlah. Saat kata, gulung keluar, Qin Ming mendorong De Biao keluar dengan kuat, dan De Biao tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menabrak meja anggur. Melihat kedua kelompok itu berkelahi, para tamu di beberapa meja di dekatnya berdiri dan bersembunyi di tempat yang aman untuk menyaksikan keseruan itu. Orang Melayu dari sebelah, tahukah kau siapa aku? Jika kau berani melawanku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan bar malam ini. De Biao sangat marah, urat-urat di dahinya menonjol. Ia meraih botol anggur kosong dan membantingnya ke kepala Qin Ming. Bab 388. Menghadapi botol anggur yang jatuh, Qin Ming menendangnya lurus ke depan. Tinggi tendangan ini melebihi kepalanya, yang mustahil dilakukan orang biasa, dan mengenai tangan De Biao. Dengan suara keras, botol anggur itu pecah berkeping-keping, dan beberapa pecahan kaca menusuk tangan De Biao, membuatnya menjerit kesakitan. Keamanan, keamanan, kemarilah, tangkap orang ini untukku. Kakak Biao, apa yang terjadi? Seseorang membuat masalah dan memukuli saudara Biao. Semuanya, tinggalkan pekerjaan kalian dan cepatlah ke sini. Beberapa petugas keamanan di dekatnya bergegas mendekat dan salah satu dari mereka berteriak keras melalui interkom. De Biao adalah bos bar tersebut. Setelah mendengar bahwa bosnya telah dipukuli, semua petugas keamanan berkumpul secepat mungkin. Seluruh bar tiba-tiba menyala, membuat suasana yang tadinya redup menjadi terang benderang. Musik yang memekakkan telinga berhenti tiba-tiba, dan orang-orang di lantai dansa berhenti menggerakkan tubuh mereka, tanpa tahu mengapa. Keadaan sudah tak terkendali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Sui berkata dengan gugup. Meskipun dia telah melihat kemampuan Qin Ming, dia tidak dapat menahan rasa khawatir ketika dia melihat belasan penjaga keamanan mengelilinginya. Keamanan di sini terlalu buruk, cepat panggil polisi, kata Natasha dengan gugup. Tidak perlu merepotkan polisi dengan masalah kecil ini. Aku bisa mengatasinya, kata Qin Ming dengan ekspresi santai. Siapapun yang berani menelepon polisi, aku akan menyuruhnya meninggalkan bar dalam keadaan berbaring. Teriak De Biao keras, sambil melihat anak buahnya mengepung Qin Ming dan dua orang lainnya, dia menyeringai muram. Nak, apa kau tidak tahu kalau aku adalah bos di daerah ini? Beraninya kau membuat masalah di wilayahku dan bahkan memukulku. Jika aku tidak menghancurkanmu hari ini, karirku akan sia-sia. Ayo, saudara-saudara. Tunggu, jangan terburu-buru melakukan apapun. Yamamoto Ryosuke menghentikan petugas keamanan yang hendak mengambil tindakan, menatap Wu Sui dan Natasha, dan berkata dengan sikap heroik, datanglah padaku, kalian berdua cantik, aku akan melindungi kalian berdua dan memastikan tidak ada yang akan menyakiti kalian. Semua ini karena ulahmu. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Wu Sui berkata dengan nada sinis dan marah. Temanmulah yang memukuli De Biao. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yamamoto Ryosuke ingin memamerkan keahliannya untuk membuat kedua wanita cantik itu terkesan. Dia berkata kepada Qin Ming sambil tersenyum tipis, kalian tampaknya cukup ahli. Beranikah kalian melawanku? Agar tidak melukai kedua wanita tak berdosa ini, jika kalian bisa mengalahkanku, De Biao akan melepaskan kalian. Tuan Yamamoto, Anda tidak perlu mengurusi sampah-sampah ini sendiri, agar tangan Anda tidak kotor, kata De Biao dengan hormat. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin meregangkan otot-ototku. Lagi pula, seseorang telah memukulmu, dan aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Yamamoto Ryosuke cukup sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Qin Ming. Tuan Yamamoto adalah pemegang sabuk hitam karate tingkat 6. Saya sarankan Anda untuk bersujud dan mengakui kekalahan, jika tidak, Anda akan dipukuli habis-habisan sehingga orang tua Anda pun tidak akan mengenali Anda, dan gigi Anda akan berserakan di lantai. De Biao berkata dengan arogan, menyanjung Yamamoto Ryosuke dan meremehkan Qin Ming. Seorang antek yang memuja orang asing dan menjilat mereka. Teriak Qin Ming dingin. Saya dari daerah Melayu, siapa yang kamu marahi? De Biao begitu marah hingga dia geram dan melotot. De Biao, bersabarlah, kau akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Yamamoto Ryosuke menepuk bahu De Biao, dan berkata kepada Qin Ming dengan bangga, apakah kau berani melawanku? Atau kau takut dengan reputasi karate Jepangku yang hebat? Petik 2. Karate hanyalah teknik bertarung tingkat rendah. Beraninya kau menantang kungfu Cina asli milikku. Kau hanya sombong dan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan nada bercanda, jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan menggunakan tanganku, hanya kakiku, untuk memberimu pelajaran. Tuan Qin, Anda sungguh pria sejati. Natasha mengacungkan jempol dan memujinya. Perilaku Qin Ming dianggap oleh Yamamoto Ryosuke sebagai penghinaan dan rasa tidak hormat yang besar terhadap dirinya dan karate. Ia menjadi marah dan mengutuk, baga, beraninya kau mempermalukan karate Jepangku yang hebat seperti ini. Aku akan mematahkan kedua kakimu dan melumpuhkanmu. Orang Jepang kecil, coba kutuk aku lagi. Wajah Qin Ming menjadi gelap, dan dua sinar cahaya dingin melintas di matanya. Yamamoto Ryosuke tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Ia tidak berani menatap tajam Qin Ming. Ia mengambil posisi bertahan karate dan berkata dengan wajah cemberut, aku tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang yang tidak sopan sepertimu. Silakan saja.
Qin Ming berdiri dengan satu kaki, mengangkat kaki kanannya, dan mengaitkan jari-jari kakinya ke arah Yamamoto Ryosuke. Karate berfokus pada serangan daripada pertahanan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku membiarkanmu menyerang lebih dulu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Baka! Yamamoto Ryosuke sudah geram dan berteriak lagi. Ia menyilangkan kakinya dan tiba-tiba melompat keluar. Telapak tangannya menghantam sisi kepala Qin Ming dengan keras disertai suara angin, dan ia menyerang dengan kejam sejak awal. Meskipun Ryosuke Yamamoto adalah presiden eksekutif Yamamoto Group di Tiongkok, ia telah berlatih karate sejak ia masih kecil, dan gelar sabuk hitam tingkat 6-nya bukan tanpa alasan. Pukulan telapak tangan ini dapat menghancurkan 10 batu bata. Ia yakin jika mengenai Qin Ming, akan langsung menyebabkan gegar otak serius pada pihak lain, menyebabkannya pingsan. Ah! Usue berteriak kaget saat melihat serangan cepat dan dahsyat Yamamoto Ryosuke. Sialan, beraninya kau mengucapkan kata-kata kotor seperti itu dan mengabaikan peringatanku. Dalam sekejap, Qin Ming mengganti kakinya, menopang dirinya dengan kaki kanannya, memutar pinggangnya, dan menyapu dengan kaki kirinya seperti cambuk baja. Pada saat telapak tangan Yamamoto Ryosuke mendekat, kaki kirinya menendang perut Yamamoto Ryosuke. Bang! Melihat Yamamoto Ryosuke lagi, dia seperti dihantam pilar batu yang berterbangan. Dia terlempar miring dan mengenai seorang penjaga keamanan yang tidak beruntung. Keduanya jatuh ke tanah. Ah! Yamamoto Ryosuke berteriak, memuntahkan darah. Ia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Melihat kejadian ini, para penonton tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Qin Ming menendang, dan Yamamoto Ryosuke memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Da Biao juga tercengang. Dia baru saja membanggakan betapa hebatnya Yamamoto Ryosuke, tetapi dalam sekejap mata dia ditampar di wajahnya, dan wajahnya berubah merah dan putih. Sialan, orang ini sombong sekali. Kupikir dia sangat kuat, tapi sekarang dia memuntahkan darah begitu cepat. Ternyata dia hanya sampah yang tidak berguna. Karate omong kosong, gertakan belaka, sampah, namun kamu berani menyebut dirimu pemegang sabuk hitam karate, apakah kamu membeli gelar ini? Ini namanya pamer tanpa isi. Kamu sudah lama berteriak, tapi kamu sudah terbentur tembok. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Beraninya setan kecil datang ke Cina dan merajalela. Akan melegakan baginya jika dia tidak terbunuh. Setelah hening sejenak, tawa meremehkan dan sarkasme terdengar di mana-mana. Hebat, hebat sekali. Natasha bertepuk tangan dan bersorak, dan banyak orang yang suka menonton keseruan itu pun bertepuk tangan dan bersorak. Puan Yamamoto, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Da Biao bergegas maju untuk memeriksa situasi dan memerintahkan, kemarilah, cepatlah. Bawa Tuan Yamamoto ke rumah sakit. Kemudian, Da Biao berdiri dan berkata kepada Qin Ming dengan nada sinis, nak, beraninya kau melukai Tuan Yamamoto dengan serius. Bukan saja geng Singlong kami tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi bahkan grup Yamamoto pun tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara, ayo bersama-sama dan tangkap bocah ini untukku. Mengikuti perintah Da Biao, sekitar selusin personel keamanan di sekitarnya menerkam Qin Ming seperti serigala dan mulai mengepungnya. Kalian berdua, menjauhlah. Qin Ming mendorong Usue dan Natasha, lalu menghindar untuk menemui petugas keamanan di sebelah kanan, bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba, mengayunkan tinju dan kakinya, dan setiap kali meninju dan menendang, seseorang akan jatuh ke tanah. Para petugas keamanan tidak mempersulit Usue dan Natasha, membiarkan mereka bersembunyi di luar kerumunan. Lop, Tam, aduh, aduh. Seraya teriakan terus terdengar, tak lama kemudian lebih dari selusin petugas keamanan terjatuh ke tanah. Dia melawan 10 orang sendirian. Dia layak menjadi master sabuk hitam karate yang mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan. Pujian kembali datang dari sekeliling. Da Biao tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia menatap Qin Ming dengan lebih takut dan melangkah mundur karena takut. Kau, siapa kau? Beranikah kau memberitahuku namamu? Kau benar-benar tidak mengenaliku, kau sudah lama berkeliaran tanpa tujuan. Qin Ming perlahan melangkah ke arah Da Biao dan berkata dengan keras, berdirilah diam dan dengarkan baik-baik, namaku Qin Ming. Qin Ming. Apakah kamu Qin Ming? Da Biao adalah salah satu pemimpin geng Singlong Gang. Dia sudah lama mendengar nama Qin Ming, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Dia menatapnya dengan saksama selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berbalik dan lari. Qin Ming pernah membobol markas geng Singlong sendirian dan pergi dengan selamat. Baru-baru ini, ia membunuh San Xiong dan putranya dari geng Tianying, dan menjadi terkenal. Da Biao sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu itu adalah Qin Ming, dia tidak akan pernah bersikap sombong seperti itu apapun yang terjadi. Dia benar-benar menabrak tembok dan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Siapa yang kau bilang akan mendapat masalah? Qin Ming mengejar Da Biao dengan 2 langkah cepat, mencengkeram bagian belakang lehernya, dan membantingnya ke tanah. Da Biao pingsan setelah terjatuh. Dia memutar matanya dan berpura-pura pingsan. Sekarang kesenangannya sudah berakhir, ayo pergi. Qin Ming terlalu malas untuk memberi pelajaran pada Da Biao, jadi dia memanggil Usue dan Natasha dan pergi dengan angkuh. Puan Qin, tidak, sayangku, Anda sangat hebat. Apakah ini kungfu Cina?
Ajari saya beberapa gerakan saat Anda punya waktu. Natasha memeluk Qin Ming dengan penuh kasih sayang, mengusap dadanya yang bangga ke lengan Qin Ming, matanya penuh kekaguman. Ada pepatah Cina kuno, lebih baik melakukannya hari ini daripada menunggu hari baik. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu beberapa gerakan malam ini. Kata Qin Ming dengan sedikit makna. Bagus, bagus. Kata Natasha bersemangat, ayo pergi ke hotel dan kamu bisa mengajariku dengan baik. Pergi ke hotel. Ketika Wu Sue mendengar kata-kata ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang pergi ke hotel, dia bisa menebak apa yang akan terjadi hanya dengan menggerakkan kakinya. Natasha terlalu berpikiran terbuka. Dia tampaknya berencana untuk bersenang-senang sepanjang malam atau semacamnya. Wu Sue, kamu naik taksi saja pulang sendiri. Aku mau ke hotel sama sayangku buat belajar kungfu Cina, kata Natasha dengan tidak sabar. Tidak perlu terlalu cemas. Wu Sue memutar matanya, sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap pendiam. Bagaimana Qin Ming akan melihatnya? Malam ini panjang, dan kita punya banyak waktu malam ini. Mari kita antar Wu Sue pulang dulu, lalu cari hotel di dekat sini untuk membahas kungfu dan kehidupan bersama. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Natasha mengangguk berulang kali, tampak genit, seolah-olah dia akan melakukan apapun yang kamu katakan. Bersambung.